Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini bersama-sama kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu hadir bagi kami, selalu memberikan kami kenyamanan, keamanan yang membuat kami hidup dalam ketenangan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih Tuhan. Kami akan memulai aktivitas hari ini, namun sebelum itu, kami akan dikuatkan firman Tuhan melalui renungan ini. Tuhan mengaruniakan hikmat untuk memahaminya, terlebih dalam melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14 firman Tuhan. Tabut perjanjian dipindahkan. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin kaum keluarga orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk membawa tabut perjanjian Tuhan dari Sion, kota Daud. Lalu semua orang Israel berkumpul di hadapan raja pada hari raya di bulan ke-7. Setelah semua tua-tua Israel datang, orang-orang Lewi pun mengangkat tabut itu. Mereka membawa tabut itu, kemah pertemuan, dan segala perlengkapan kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diusung oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian itu ke tempatnya di ruang terdalam. Rumah itu di tempat Maha Kudus di bawah sayap kerup-kerup. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu dan menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu sangat panjang. Ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang terdalam itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Disitulah tempatnya sampai hari ini. Tidak ada apapun dalam tabut itu selain kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, tempat Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Semua imam yang ada pada waktu itu telah menguduskan diri tanpa mengikuti giliran kelompok masing-masing. Para penyanyi orang Lewi, yakni Asaf, Heman, Yedutan beserta anak-anak dan saudara-saudaranya, semuanya berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian linen halus dan dengan simbal, gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan suara yang terpadu, menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, simbal dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pada waktu itu, rumah Tuhan dipenuhi awan. Imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Sebab Ia baik, menjadi tema perenungan kita hari ini. Saudara-saudara,
Bacaan kali ini memperlihatkan sebuah perayaan yang tertata dengan sangat baik, tertata di depan rumah Tuhan. Para pelaku perayaan pun sangat lengkap. Para imam, orang Lewi, para pemusik dan penyanyi dengan pakaian linen halus, serta alat musik seperti nafiri, simbal, gambus, dan kecapi. Sebuah ibadah yang dipersiapkan bagi kemuliaan Tuhan. Raja Salomo dan semua orang Israel serta para imam dan orang Lewi merasakan kehadiran Tuhan yang disimbolkan dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang dikatakan dalam bacaan hanya berisi 2 loh yang ditaruh Musa di Gunung Horeb, yang menegaskan bahwa yang paling penting ada di tengah umat Israel adalah Tuhan dan firman-Nya. Mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan dalam sebuah lagu yang kedengaran sangat sederhana. Sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tentunya ada kenangan terhadap sejarah mereka di masa lalu di tengah perayaan itu. Masa lalu perjalanan nenek moyang mereka dari Mesir dan juga keberadaan mereka setelah diam di tanah yang dijanjikan. Penuh perjuangan dan kenangan akan kebaikan Tuhan. Tabut perjanjian tanda kehadiran Tuhan dan firman-Nya terus mereka jaga. Ketika rumah Tuhan dipenuhi kemuliaan Tuhan, para imam tidak tahan berdiri menyelenggarakan ibadah. Kemuliaan dan kebaikan Tuhan tetap menjadi tujuan utama dalam perayaan itu. Saudara-saudara, pujian sebab Ia baik mau mengajar kita bahwa kebaikan-Nya terlalu besar, bahkan di saat sejarah hidup kita berat dan kelam. Perayaan kita boleh saja meriah, tapi jangan menggeser kemuliaan Tuhan. Hidup dan perayaan bukanlah panggung kita, melainkan Detentrum Gloria Dei. Dunia dan seluruh kehidupan kita sebagai panggung kemuliaan Allah. Saudara-saudara, sebab Ia baik menuntun hidup ini. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu, firman yang terus memberikan penghayatan kepada kami mengenai kebaikan Tuhan dalam sejarah hidup kami, baik susah maupun senang. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam kesibukan masing-masing, berbagai pekerjaan tanggung jawab. Tuhan kiranya terus mengaruniakan kesehatan yang baik, juga hikmat, agar kami bisa melakukan semuanya itu dengan baik, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga ya Tuhan boleh berkenan bagi Tuhan. Ajari kami untuk tetap bertanggung jawab atas setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Dan ya Tuhan, berkatilah saudara kami, orang tua kami yang sedang melawan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan yang menjadi pemulihan yang sejati bagi mereka. Berkati seluruh perjuangan kami, perjuangan anak-anak dalam pendidikan, dalam masa muda, perjuangan para orang tua, dan seluruh kami dalam perjuangan kami masing-masing. Kiranya kami terus berpengharapan dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.